Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 peserta pelatihan CPNS 2024 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Ada saya nih, Laksmi Dewi Sukmakarti, bisa dipanggil Kak Laksmi. Halo Kak Laksmi. Dan ada saya juga, Istina Tias Kurniawati, yang bisa dipanggil Tias. Halo Kak Tias. Halo guys, di sini ada saya Rehat Nasiha, bisa bisa dipanggil Ica. Selamat datang di podcast kami. Nah, guys, hari ini kita bakal membahas tokoh pendidikan dan kaitannya sama core values ASN berakhlak. Karena kita nih ASN ya kan? Nah, kira-kira nih Kak, siapa nih yang bakal kita bahas hari ini? Siapa ya Kak enaknya ya? Gini. Ada yang udah pernah dengar Saur Marlina Manurung? Siapa itu Kak? Baru dengar ini Kak. Namanya kok masih asing ya Kak? Jadi, Kak Ica, Kak Laksmi, beliau itu seorang antropolog yang membuat Sekolah Rimba. Wah, keren banget Kak. Terus. Soalnya Kak, keren juga ya. Seorang antropolog tapi bikin sekolah rimba loh. Iya, Kak Ica, Kak Laksmi. Jadi awalnya si Butet ini, panggilan lain dari Saur Marina Manurung, adalah antropolog dan fasilitator di Lembaga Lingkungan dan Pendidikan. Tapi beliau ini ngerasa bahwa pendekatan pendidikan konvensional yang ada itu kurang efektif untuk komunitas yang terpencil. Wah, kayaknya ini benar-benar tokoh pendidikan banget deh Kak. Sih Kak, setuju. Padahal gue dari antropolog ya, tiba-tiba bikin itu sekolah pendidikan. Kenapa tuh Iya, Kak? ya, jadi memang beliau ini awalnya tuh resah dan gelisah. Tapi tahun 2003, beliau itu akhirnya mendirikan Sekolah Rimba. Tujuannya buat kasih pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya buat komunitas adat dengan metode pengajaran yang sangat efektif dan inovatif, juga menyesuaikan dengan gaya hidup dan lingkungan komunitas yang dilayani beliau. Loh, Kak. Berarti beliau itu cinta budaya juga ya? Wah, keren sih, keren. Ih, keren-keren. Terus Kak. Nah, jadi si Sekolah Rimba ini, guys, itu adalah organisasi sebetulnya yang fokus pada pendidikan alternatif buat komunitas adat, khususnya di pedalaman Indonesia, terutama anak dalam atau orang rimba di Jambi. Jadi betul tuh, beliau itu nasionalis banget. Wah, keren banget sih. Oh, Nah, jadi tokoh panutan gak sih Kak Ica? Itu benar banget. Kalau gini ceritanya, pendidikan di Indonesia kita bisa merata, Kak. Amin, setuju. amin, amin. Nah, untuk teman-teman tahu juga nih, sebetulnya Butet Manurung ini juga udah dapat penghargaan loh atas Wah, semua dedikasi dan kontribusinya di pendidikan dari nasional sampai internasional. Patut banget sih emang, Kak, dia dapat penghargaan. setuju. Dapat 2 jempol nih. Keren. Tahu nggak kenapa? Karena beliau itu tuh percaya kalau pendidikan itu hak dasar buat semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terpinggirkan. Wah, setuju sih Kak. Karena kan walaupun sistem pendidikan di Indonesia udah bagus ya Kak, tapi tuh suka kadang lihat kalau di daerah terpencil, apalagi kalau tadi di daerah rimba ya, itu saya juga suka mikir nih Kak, gimana ya untuk pendidikannya mereka. Keren. Nah, benar banget nih, Kak Lasmi. Lagian juga kan harusnya setiap bangsa Indonesia itu kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan, gitu kan ya, Kak? Betul. Nah, yang paling penting tentunya beliau ini melayani, kreatif, inovatif, dan pastinya kasih kesempatan buat anak-anak pedalaman untuk mau belajar sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal. Kelihatan banget nggak sih Kak, bukan Hmm, Manurung ya tadi namanya. Itu kan betul udah sih. terkenal, kalau kayak gitu kan udah terkenal banget untuk dedikasinya kepada masyarakat ya.
khususnya di area pendidikan nih. Karena kita tadi seorang ASN dan berfokusnya core value kita adalah berakhlak ya Kak. Kalau menurut Kak Ica nih, pertama yang berorientasi pelayanan tuh tercermin apa sih Kak, dari Butet Manurung nih? Nah, kalau nggak salah nih Kak, ada beberapa sumber yang bilang nih, beliau ini ternyata seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dan dia juga sering terlibat dalam kayak kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian dia juga memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya ini harus terpenuhi dengan sangat baik gitu Kak. Wah, keren banget sih. Udah sabut nggak sih Kak? Kalau kayak gitu kan artinya dia udah bisa meningkatkan kepentingan masyarakat nih ya Kak. Di atas kepentingannya sendiri dong. Ini sih inti banget ya sih, core value-nya banget gak sih dari berorientasi Iya, pelayanan. iya, iya. Benar banget, Kak. Tapi nih, kalau menurut kalian nih ya, selain berorientasi pada pelayanan, gimana menunjukkan si akuntabilitasnya nih Bapak Saur Manurung? Ini Bapak atau Ibu ya, Kak? Tadi kita belum bahas loh. Ibu, Mbak Ica. Oh, Oh, soalnya ibu. namanya itu kan Iya. Saur Manurung gitu kan. Ada Oh, lanjutannya nggak sih, Kak? jadi namanya Saur Marlina Manurung. Nah, panggilannya itu Oh, Butet. Nah, Butet ini adalah panggilan untuk perempuan atau ibu-ibu. Oh iya. oh, itu Kayak gitu Butet Tuh. itu Kak kalau Ica. boleh tahu, itu panggilan daerah atau gimana sih, Kak? Iya ya, setahu aku tuh Butet tuh dipakai untuk Batak dan sekitar Hmm, itu. oke oke. Oh Jadi ini iya, ternyata ibu ya Kak, Ibu Saur Manurung. Nah, minta maaf dulu nih ya Kak, tadi Kak Ica manggilnya Bapak deh. Iya, maaf nih, kukira Bapak Saur Manurung karena kan namanya kayak cowok banget gitu kan. Ternyata Ternyata di tengahnya ada bener. Marlia. Iya nggak sih Kak Nah Tias? Kak, iya. aduh, Semoga beliau nggak denger ya. Oh, iya ya. Terus lanjut Oke, Kak. oke. Nah, Kak Ica tadi sempat tanya ya soal akuntabilitas kan? Oh, Nah, oh bener. Saur Manurung ini atau si Butet Manurung itu selalu bertanggung jawab loh atas keputusan yang diambilnya. Apalagi beliau sebetulnya punya jiwa leader dong pasti dan menjalankannya secara profesional juga. Emang luar biasa keren nih ibunya ini ya. Terus Kak, menurut Kakak nih dari segi kompetennya gimana tuh Kak? Kompeten ya. Nah, Hmm. kompetensinya itu sebetulnya terlihat loh dari kemampuannya dan strateginya dalam mengorganisir masyarakat. Ya, dengan kemampuan yang dia miliki lah. Dan memimpin dalam berbagai inisiatif pembangunan Kak Ica dan Kak Laksmi. keren banget sih. Tapi kalau dilihat-lihat, pengetahuan soal budayanya juga banyak nggak sih Kak? Tadi buktinya bikin sekolah rimba di Jambi lagi di untuk daerah terpencil kan gitu. Pasti Mm-mm. budaya soal komunitas terpencil anak dalam gitu istilahnya tadi itu banget nggak sih? Itu kan nunjukin bahwa dia itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas yang ada di tentang pendidikan Indonesia nggak sih? Mm-mm. Kelihatan banget nggak sih kalau dia bertanggung jawab akan profesionalitasnya? Wah, Betul banget Kak Laksmi. Jadi ya meskipun dia antropolog, tapi dia mau, dia pemerhati pendidikan banget deh. Nah, selanjutnya nih Kak Ica, Kak Laksmi. Habis kompeten di dalam berakhlak itu ada yang namanya harmonis kan ya? Menurut Iya, kakak-kakak, betul banget. menurut kakak-kakak gimana sih dengan nilai-nilai harmonis dari si Butet Manurung ini? Kalau menurut saya nih Kak, ternyata beliau ini juga berusaha menciptakan keharmonisan di tengah masyarakatnya. Dan beliau ini juga mengajarkan pentingnya hidup rukun dan damai di antara berbagai banyaknya kelompok gitu Kak. dia sih benar-benar setuju sih Kak. Sangat menginspirasi banget nggak sih beliau tuh. Selain itu kan ngomongin soal harmonis tadi, ya artinya kan beliau juga bisa menjaga keharmonisannya ya, walaupun beliau ada di tengah-tengah masyarakat adat yang terpencil ya, yang beda nih sama tempat tinggal kita gitu. Apalagi beliau tadi dari mana sih Kak Tias? Dari Jakarta, Kak Laksmi. Bayangin tuh, Makanya kayak gimana dari yang Jakarta kota besar ya gitu. Dia bisa
mengharmoniskan antara yang di masyarakat ada terpencil loh. Wah, keren banget sih. Kalau habis harmonis, apa sih? Oh ya, loyal. Nah, kalau menurut Kak Tia sih, loyalitasnya beliau gimana ya? Walaupun pasti udah nggak dipertanyakan lagi nggak sih? Iya, udah jelas-jelas banget deh ini Kak, tokoh pendidikan kita banget. Betul, bayangin loh dari 2003 loh. Jadi sekarang udah Mm-mm. 19 tahun. Loyalitas banget. Jadi beliau itu benar-benar berdedikasi. Dedikasinya nggak pernah luntur tuh beliau terhadap komunitasnya, terhadap si Sakola Rimba. Ya, meskipun kita tahu pasti dihadapkan pada berbagai rintangan. Bener banget nggak sih Kak Ica? Oh, Jadi benar sih, beliau ini ternyata pada prinsip-prinsipnya terus memperjuangkan kesejahteraan orang-orang kecil, meskipun dia dihadang banyak rintangan dari jarak, budaya, kayak gitu, Kak. Keren, 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 Nah, keren. kalau dipikir-pikir, ya pasti beliau loyalitasnya udah nggak diraguin lagi. Betul sekali itu. Nah, terkait adaptif nih, berakhlak itu kan ada terakhir tuh si adaptif. Tentu beliau pasti adaptif banget ya. Kayak yang tadi Kak Laksmi pernah cerita nih. Beliau asli Jakarta, tapi mau pindah dan mengabdi di daerah yang sama sekali berbeda dengan Jakarta. Selain itu, ada sisi adaptif lain nggak sih? Ada dong Kak. Masa udah kayak gitu, udah harusnya kan beliau udah banyak pengalaman ya Kak ya, kayak gitu. Pasti beliau udah sering nyesuaiin tentang strategi sama pendekatan leadershipnya tadi enggak sih untuk di mana-mana? Karena udah dari 2003 nih Kak. Sekarang tadi berapa tahun sih? Tadi Kak, berapa tahun ya? 19 tahun. Nah tuh 19 tahun. Pasti kan udah adaptif banget dari segi penyesuaian strateginya. Apalagi beliau tuh rela nih buat nyesuaiin sistem pendidikannya loh. Yang kita tahu di daerah-daerah tertentu secara konvensional seperti ini. Sedangkan kalau untuk di daerah rimba itu seperti apa beda lagi. Jadi kayak untuk di keadaan yang menantang sama yang unik tuh pasti udah cepet gitu nggak sih untuk penyesuaian strateginya beliau tuh. Iya, benar-benar benar, Kak. Tapi guys, menurut kalian nih gimana? Terakhir nih ya, terakhir. Terkait kalau kolaboratifnya si ibu ini, Ibu Marlinya. Butet Kak. Oh iya, Butet panggilan aslinya, Butet julukannya kan, Kak? Ya, suka lupa ya. Oh iya. Kalau Kak dari Laksmi. aku, kalau dari aku nih ya Kak soal kolaboratifnya, karena udah sering berkecimpung di banyak hal, tadi kan dari 19 tahun nih pasti udah banyak dong kerjasamanya dari berbagai pihak, terutama mungkin daerah pimpinan-pimpinan gitu guys sih, buat mencapai tujuan tadi meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Itu nih sih. Betul Ah, keren banget banget. emang Kak Laksmi ini dah. Kok aku ya? Butet Manurung dong Kak, kok Oh aku iya. kemarin. Jawabannya Kak Laksmi yang bagus. Iya, heeh. Informatifnya gitu loh Kak maksudku. Kak Laksmi informatif banget nih ya ternyata. Nah, dari tadi kita udah ngobrol nih, panjang lebar soal sahur manurung. Gimana nih? Hmm. Kita tutup aja kali ya? Udah Oh lama iya, juga loh ini. udah Oh sih. iya sih. Kayaknya Oke, udah oke. cukup cukup membahas deh buat sahur manurungnya nggak sih? Semoga teman-teman juga bisa ngikutin ya. Itu juga Heeh. bisa lebih tahu lagi soal sahur manurung nggak sih, Kak? Benar. Keren banget sih emang beliau ini sosok yang sangat menginspirasi dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, Kak. Keren nih emang beliaunya. Oke, semoga ini benar-benar menginspirasi banyak orang ya. Oh ya, untuk teman-teman, terima Amin. kasih telah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga untuk Kak Laksmi, Kak Ica, aku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Makasih, Kak. See Bye-bye. you. Dadah.